Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Rapka memimpin doa. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa? Lagi ikut lomba mewakili sekolah? Kita doakan bersama-sama semoga pertandingannya menang. Amin. Bu Guru mau tanya tentang kabar. Apa kabar anak-anak Bu Guru hari ini? Baik semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bu Guru mau cek dulu kerapihan kalian dan kebersihan lingkungan kelas kita. Coba kita semuanya berdiri. Berdiri, Bu Guru mau bertanya, pakaiannya sudah rapi? Atributnya sudah lengkap? Lingkungannya sudah bersih? Kalau sudah, silakan duduk kembali. Untuk meningkatkan rasa semangat dan menghargai kita kepada bangsa ini, alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu kebangsaan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri lagi. Bu Guru yang pimpin ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Bu Guru mau tanya tentang kesepakatan kelas. Masih inget gak dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Coba kesepakatan kelas yang pertama. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas supaya konsentrasinya fokus, tidak makan di kelas. Selain tidak boleh makan di kelas, apalagi ya? Mendengarkan ketika guru menjelaskan. Mendengarkan ketika Bu Guru menjelaskan. Di minggu kemarin kita belajar tentang Pengertian cerita fantasi. pengertian cerita fantasi. Ada yang masih ingat gak pengertiannya apa? Rapka, apa itu? Cerita fantasi adalah cerita rekaan yang penuh dengan khayalan atau imajinasi yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Beri tepuk tangan untuk Rapka. Oke, selanjutnya. Kalau kemarin kita belajar tentang pengertian sama ciri-ciri. Hari ini kita akan belajar masih di cerita fantasi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dari cerita fantasi. Struktur cerita fantasi. Yang pertama ada Orientasi. orientasi itu bentuk pengenalan. Di orientasi itu kamu menjelaskan tentang waktu, tentang tokohnya siapa aja, dan pengenalan cerita. Pengenalan cerita itu maksudnya gimana, Bu? Pengenalan cerita itu kamu mau masuk ke konflik. Jadi dijelaskan Cinderella itu orangnya miskin, meskipun dia anak raja, tapi karena dia anak tirikan dan ayahnya meninggal, jadi dia dimiskinkan atau dia hanya hidup di menara. Jadi awalnya dimulai dari situ. Setelah kalian menjelaskan waktu, menjelaskan tokoh, kalian lanjut ke menjelaskan menuju topik permasalahan. Setelah menuju topik permasalahan dilanjutkan ke
Komplikasi. Komplikasi itu isinya permasalahan. Jangankan manusia, cerita fantasi aja punya masalah. Jadi kita tidak boleh ngeluh dengan masalah yang terjadi di hidup kita ya. Komplikasi atau permasalahan. Jadi di sini di bagian 2 struktur cerita fantasi itu kamu menyampaikan hal atau masalah yang terjadi. Kemudian yang terakhir nih, ada apa ini? Resolusi itu penyelesaian masalah. Diselesaikannya masalah. Kemudian kan tadi Cinderella sudah hidup susah. Apa sih penyelesaiannya? Penyelesaiannya ada undangan pesta dansa dari kerajaan seberang. Si pengawal pangeran itu mencari ke pelosok dunia, mencari wanita yang sepatunya pas dengan sepatu kaca tersebut. Setelah dicari banyak, setelah dicari kemana-mana, ketemulah Cinderella. Saat sepatunya dipakai, Cinderella berubah lagi menjadi gaun yang pada saat malam itu dipakai. Nah, begitu ya. Jadi itu penyelesaian masalahnya ada di Cinderella hidup bahagia dengan pangeran setelah pesta dansa. Lanjut, ada unsur pembangun cerita fantasi. Ada unsur intrinsik tema. Tema itu adalah fokus atau pokok utama dari sebuah cerita. Cinderella itu temanya apa? Temanya wanita, sesedih-sedihnya wanita itu akan mendapatkan kebahagiaannya. Merubah nasib seperti itu ya. Kemudian kata penghubung, penanda urutan waktu. Contohnya kemudian setelah itu, mau berdiri atau duduk? Berdiri. Oke, silakan berdiri. Cara mainnya itu adalah ketika Bu Guru bilang klap, kalian tepuk. Klap. Kemudian kalau Bu Guru bilang boom, pukul meja kalian. Boom. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau Bu Guru bilang pulpen, silahkan kalian ambil pulpen tersebut. Siapa yang duluan berarti dia yang menang. Klap. 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 Boom. 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 Klap, pulpen. Angkat tangannya yang dapat pulpen. Saya tidak bosan, Bu Guru punya cerita fantasi. Silahkan kalian simak. Apa jangan-jangan? Benar, ada cahaya api. Nenek tidak menyangka kamu bisa mengumpulkan sebanyak ini. Terus hebat kan, Nek? Bu Guru mau tanya. 1. Menurut kalian apa sih hal ajaib yang terjadi di cerita tadi? Kacamata. Kacamata ajaib. Kacamata bisa berbicara. Bu Guru punya potongan sebuah cerita yang nantinya kalian akan menyusun menjadi cerita utuh di sini. Kalian susunlah gambar ini menjadi gambar yang utuh. Nanti kalau sudah menjadi gambar yang utuh, pasti kalian akan tahu, oh ini cerita ini saya tahu. Kemudian setelah kalian menyusun gambar utuh, kalian diminta untuk menyusun sebuah cerita fantasi sesuai dengan temanya yang ada di sini. Paham ya? Bu Guru bagi dulu ya. Iya. Kelompok yang pertama. Bu Guru beri kalian waktu berapa menit ya? 20 menit untuk kalian menyelesaikan tugas tersebut. Silakan mulai mengerjakan. Cerita apa nih? Doraemon. Udah terlihat ya karena Doraemon itu kepalanya gede, jadi ketika potongannya disusun baru 4 saja sudah terlihat wajahnya. Ini apa nih? Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Cerita asalnya dari Indonesia asli. Kalau Doraemon dari mana ya? Jepang. Apa ini? Putri Salju. Kalau ini apa ini? Rapunzel. Waktunya sudah 20 menit. Itu artinya
Diskusi selesai. Tepuk tangan dulu. Bu Guru mau ada yang presentasi. Kelompok siapa yang siap? Kelompoknya Sherly. Silakan ke depan. Kelompoknya Sherly akan mempresentasikan hasil dari menyusun cerita fantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang menceritakan cerita fantasi, yaitu cerita bawang merah, bawang putih yang akan dibacakan oleh Alif. Bawang merah, bawang putih, cerita rakyat Sumatera Barat. Zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis yang cantik bernama Bawang Putih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Baik. Sebelum kalian duduk, Bu Guru mau evaluasi dulu deh. Dari cerita bawang merah dan bawang putih, tokohnya ada siapa aja? Bawang putih, ayah, ibu. Oh iya. Berarti tadi konfliknya itu apa sih? Konflik itu terjadi ketika ibu bawang putih meninggal. Itu masalah yang terjadi ke bawang putih, sehingga setelah itu bawang putih mendapatkan kehidupan yang prihatin ya. Iya. Penyelesaian masalahnya di akhir bawang putih hidup bahagia dengan pasangannya. Seperti itu ya. Kalau begitu silahkan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk presentasi kelompok pertama. Sepertinya waktunya sudah sedikit lagi. Bu Guru harap pembelajaran kali ini bisa menambah ilmu untuk kalian semua. Amin. Bisa juga menumbuhkan motivasi kalian dalam menulis. Jadi kalian yang pinter membuat tulisan, itu bisa dicurahkan dalam buah tulisan dan dijadikan sebuah karya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, di pertemuan selanjutnya, tadi kan kita sudah belajar tentang pertemuan kemarin kita belajar pengertian. Kemudian belajar lagi apa? Hari ini kita belajar apa? Struktur. Kaidah kebahasaan. Terus? Oh, cara menulis atau langkah-langkah menulis cerita fantasi. Baik. Di pertemuan berikutnya, saya mau kalian menulis cerita fantasi versi kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada yang ditanyakan. Sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rafka dipimpin kembali. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Kalau begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.